pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada di hari ini. Kita bersyukur untuk kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Kita bersyukur karena kita bisa mencicipi anugerah demi anugerah-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita kepada Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Wahyu pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Dia Allah yang menerima segala pujian dan hormat kita. Mari kita memuji dan mengagungkan Dia. Suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Baitnya yang kedua. Suci, 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 Allah yang dipuji, di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Sungguh benar, Dia adalah Allah yang suci. Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan kita. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih.
Tritunggal patut dipuji. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang begitu besar dan berkuasa, yang memerintah atas segala dunia ini, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah kepadamu, untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah diri kami seluruhnya kami bawa ke hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu besar dan berkuasa, maka kita juga sadar bahwa kita adalah manusia yang kecil, lemah, dan jatuh dalam dosa. Saat ini saya mengajak setiap kita untuk mengakui dosa kita kepada Allah yang telah mati menggantikan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Pernahkah kau dengar kisah salib? Pernah kau dengar kisah salib, Dia mati gantimu? Pernah kau dengar kisah salib, Dia mati gantimu, darahnya mengalir dari rusuknya untuk menebusmu. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, yang sengsara bagimu. Pernah kau lihat kepadanya bermahkota duri, malaikat yang dibuatnya, ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, yang sengsara bagimu. Kita angkat sekali lagi pujian ini, baitnya yang ketiga. Pernah kau dengar Ia berkata, genaplah bagimu. Pernah kau dengar Dia berkata, genaplah bagimu. Pernah kau berkata, bersyukur kau mati bagiku. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, yang sengsara bagimu. Mazmur 139 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih,
Kita datang kepada Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Kita datang terlebih dahulu dengan doa pribadi kita dalam mengaku dosa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kudus, dengan penuh hina dan cela kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengaku dosa-dosa kami yang kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak. Ada begitu banyak hal Tuhan, kami tidak mengasihi keluarga kami. Kami tidak mengasihi pasangan kami tidak mengasihi anak-anak kami tidak mengasihi orang tua kami. Kami begitu egois Tuhan, memikirkan hanya diri kami sendiri. Kami suka menyampaikan kata-kata yang kasar, yang tidak berkenan, yang menyakiti hati mereka. Oh Tuhan, kami memohon pengampunan dari-Mu Tuhan. Ada begitu banyak hal Tuhan, di hari-hari yang kami jalani, kami juga tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sering kali mengatakan kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin memuliakan-Mu, tetapi sesungguhnya kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mengutamakan Engkau di dalam hubungan pribadi kami hari demi hari. Kadang-kadang firman Tuhan kami cuekin. Kadang-kadang firman Tuhan kami lalaikan begitu saja. Dan kami hanya mau melakukan apa yang menurut pikiran kami, menurut kehendak kami itu baik. Kadang-kadang kami juga tidak bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Kami mengandalkan kemampuan kami. Kami bersandar kepada pengetahuan ataupun apa yang kami alami sebelumnya. Kami tidak percaya Engkau dengan sepenuh hati, dengan segenap hati Tuhan. Kami hanya percaya kepada diri kami ataupun orang lain. Kami hanya percaya kepada apa yang kami miliki. Oh Tuhan, ampunilah kami akan dosa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kami. Yang dulu, yang sekarang, dan juga yang akan datang. Biarlah dengan pengampunan-Mu kami boleh kekuatan yang baru. Untuk menjadi murid Tuhan. Untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yang kembali memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena pengampunan yang Engkau berikan adalah pasti ketika kami mengaku dosa kami. Dan juga boleh berkomitmen untuk mengatakan tidak di lain kesempatan bagi dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan ikrar iman kita. Kita mengucapkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang besar dan juga Allah yang begitu mengasihi kita. Tidak hanya itu, Dia juga Allah yang rindu dekat dengan kita. Dan biarlah kita juga rindu untuk mendekat kepada Dia. Seperti rusa yang merindukan air, biarlah diri kita merindukan Allah.
Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, demikian jiwaku rindu Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan memohon pimpinannya dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami sudah memuji-muji Engkau. Dan tiba saatnya sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba dan juga setiap jemaat Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu ini menjadi milik kami, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, baik hamba-Mu dan juga setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam sebuah tema bahasa kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya kita semua setuju ya. Baik kita yang sudah dewasa ataupun masih anak-anak, baik kita yang tua atau muda, baik kita tuh laki-laki atau perempuan, tentunya kita semua setuju bahwa kebutuhan kita itu adalah untuk dikasihi. Kita mempunyai kebutuhan untuk dikasihi. Dan kebutuhan itu sangat besar, saudara. Kita sangat senang sekali bila kita dikasihi. Dan sesungguhnya memang kebutuhan untuk kasih itu adalah kebutuhan yang terdalam di dalam kehidupan kita. Tetapi permasalahannya saudara, hari-hari ini merupakan hari-hari yang langka kalau kita mau mendapatkan kasih. Hari-hari ini merupakan hari-hari di mana kita sulit sekali. Bahkan kasih itu menjadi sesuatu yang mahal, yang mewah. Kasih itu menjadi sesuatu yang kering. Kasih itu sesuatu yang kita butuhkan dan penting tetapi sulit kita dapatkan. Saudara, kekristenan banyak sekali berbicara tentang kasih. Tetapi sesungguhnya ketika kita berbicara tentang kasih, seharusnya kita berbicara dalam dua sisi, saudara. Sisi yang pertama adalah sisi tentang konsep. Sisi yang kedua adalah sisi tentang tindakan kasih itu sendiri. Ya. Jadi kita harus berbicara dengan dua sisi seperti ini. Konsep dan tindakan kasih. Kalau kita hanya tahu konsep saja, tetapi kita tidak melakukan tindakan kasih, itu sama seperti kita tidak melakukan kasih atau gagal melakukan kasih. Tentunya banyak orang tahu konsep tentang kasih. Banyak orang sering mendengar bagaimana mengasihi. Banyak orang sering berdiskusi tentang kasih. Bahkan banyak orang sering mendengar tentang kasih. Bahkan banyak orang yang berkhotbah tentang kasih. Tetapi kalau tidak ada tindakan kasih, maka dia gagal atau tidak sedang mengasihi. Kalau kita hanya memperhatikan tindakannya saja saudara, ya, yang kelihatan dari luar seperti seolah-olah mengasihi. Tetapi sesungguhnya konsep di baliknya itu keliru. Maka sebenarnya juga sedang tidak mengasihi. Ya. Saudara, kalau saya memberikan banyak hal kepada saudara, ya, saya bermurah hati kepada saudara. Ya. Tetapi kemurahan hati atau pemberian saya itu kepada saudara itu dengan maksud atau tujuan supaya saya bisa memanipulasi saudara. Supaya saya bisa mengontrol saudara. Supaya saya bisa segala keinginan-keinginan saya dipenuhi sama saudara. Saudara bisa melakukannya. Kalau orang melihat saya melakukan tindakan kasih seperti itu, mungkin orang melihat memang saya sedang mengasihi. Tetapi sesungguhnya pada dasarnya, ya, karena ada konsep yang keliru, semua demi keuntungan saya, maka sesungguhnya saya sedang melakukan sebuah kejahatan yang terselubung. Jadi sesungguhnya tindakan kasih itu harus dibalut dengan konsep kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 yang kita baca tadi adalah salah satu pasal dalam perjanjian baru yang sangat terkenal. Sering disebut sebagai the hymn of love. Ya. Himne tentang kasih. Nah saudara, William Barclay pernah berkata demikian saudara. Ini adalah pasal yang terindah di seluruh perjanjian baru. Dan kita dapat meluangkan sehari penuh untuk mendalami maknanya. Tetapi kita tidak akan bisa memahami sepanjang hidup.
Saudara, dalam pasal ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih adalah the greatest one. Kasih adalah sesuatu yang terbesar, yang termulia. Dari semua hal yang termulia di dunia ini, yang akan tetap ada sampai pada kekekalan nanti adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di dunia ini sesungguhnya ada begitu banyak hal-hal ya, yang membuat seseorang itu bisa menjadi mulia dan terhormat. Nah, Rasul Paulus menuliskan beberapa hal diantaranya ya, yang membuat manusia itu bisa menjadi mulia dan terhormat. Hal yang pertama kata Rasul Paulus adalah kemampuan berbahasa. Saudara-saudara, kemampuan berbahasa selalu memberikan nilai lebih kepada manusia. Apalagi di zaman global seperti ini. Kalau banyak orang mempunyai kemampuan bahasa, tentunya dia punya banyak kesempatan yang baik. Orang-orang besar di dunia sesungguhnya adalah pengguna multibahasa. Indonesia punya Soekarno, saudara. Ya, Soekarno ini very brilliant. Dia pengguna multibahasa. Soekarno bisa bahasa Indonesia. Soekarno bisa bahasa Inggris. Soekarno bukan hanya bisa atau menguasai. Soekarno bisa dan menguasai bahasa Jepang, bahasa Belanda, ya, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Arab. Soekarno mempunyai kemampuan berbahasa yang sangat baik. Very, very brilliant, saudara. Yang kedua, saudara, pengetahuan. Ada ungkapan berbunyi, knowledge is power. Siapa berpengetahuan, ia berkuasa. Saudara, kekuasaan itu sesungguhnya bergerak dari satu zaman ke zaman atau dari satu masa ke masa. Itu dalam 3 hal. Yang pertama adalah kekuatan fisik. Jadi siapa yang mempunyai kekuatan fisik yang hebat, yang besar, dia akan mempunyai kekuasaan. Yang kedua, saudara, adalah kekuatan uang. Siapa yang punya banyak kekuatan uang, yang punya besar uangnya, dia lebih bisa mengatur, dia lebih bisa mendengar, dia lebih bisa didengar, atau dia lebih bisa menguasai keadaan. Yang ketiga, saudara, adalah pengetahuan. Knowledge is power. Siapa berpengetahuan, dia berkuasa. Yang pertama tadi kemampuan berbahasa dan juga pengetahuan itu akan membuat orang-orang itu mulia dan terhormat. Yang ketiga, saudara, keimanan dan dedikasi. Itu akan membuat orang itu mulia dan terhormat. Abraham, Nuh, Daud ya, dan tokoh-tokoh yang lain itu karena imannya menjadi orang yang mulia dan terhormat di zamannya. Agustinus dari Hippo, Fransiskus dari Assisi, Martin Luther, John Calvin, John Sung, karena imannya juga di masanya menjadi orang-orang yang mulia dan terhormat. Bunda Teresa dihormati karena spiritnya untuk boleh membantu orang-orang miskin dan gereja. Kan hal itu Bunda Teresa dihormati. Nelson Mandela, saudara, dihormati karena dedikasinya kepada rakyat Afrika Selatan. Jokowi juga dihormati, saudara. Jokowi menjadi orang yang mulia, saudara. Karena apa? Karena Jokowi mau berjuang ya untuk rakyat Indonesia, untuk masyarakat banyak. Dan juga menanggalkan kepentingan pribadinya. Orang-orang tersebut very dedicated, saudara. Mereka sungguh-sungguh berkorban untuk kepentingan orang banyak. Nah, saudara, Paulus menyinggung beberapa hal yang ada di dalam pasal 1 Korintus 13 tadi, saudara. Ada orang-orang yang mulia, yang terhormat. Tapi Paulus mengatakan sekalipun bisa berkata-kata dengan semua bahasa. Soekarno bisa lebih dari 5 bahasa, itu udah very brilliant. Hebat. Kalau ada orang yang bisa lebih dari 5 bahasa itu sudah super. Ya. Tapi di sini dikatakan sekalipun dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Semua. Ini tidak mungkin, saudara ya. Sekalipun bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi kalau tidak mempunyai kasih, ia tidak akan menjadi orang yang berguna. Atau percuma semua itu. Sekalipun mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala macam pengetahuan. Bahkan punya iman yang sempurna dan yang hebat.
Semua itu menjadi percuma dan tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Semua itu menjadi percuma dan tidak ada gunanya kalau kehilangan kasih. Sekalipun dapat membagi-bagikan segala sesuatu. Sekalipun dapat menyerahkan tubuh untuk dibakar. Sekalipun pelayanan-pelayanan kita excellent. Tapi kalau sampai kehilangan kasih. Kalau sampai tidak ada kasih. Semuanya itu menjadi percuma dan tidak ada gunanya. Paulus mengatakan andai kata semua hal di dunia ini direduksi semua. Paulus mengatakan andai kata semuanya di dunia ini diseleksi semua. Dia katakan tinggal 3. Hanya ada tinggal 3. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan the greatest one is love. Dan yang paling besar, dan yang terbesar, dan yang terpenting adalah kasih. Dan kasih itu adalah standar utama untuk menyenangkan hati Allah. Saudara, kasih memang hal yang sukar untuk kita lakukan. Kalau itu kita upayakan dari diri kita sendiri. Karena pada naturnya kita tidak ada kasih. Tetapi kalau kita sudah lebih dulu dikasihi Tuhan, sumber kasih itu. Dan kita juga sudah merasakan kasih Allah yang begitu lebar, yang begitu dalam, yang begitu luas, yang begitu panjang, yang begitu indah. Dan kita juga sudah mengalami bagaimana kita sudah tenggelam di dalam kasih-Nya Allah itu. Sesungguhnya untuk mengasihi itu sesuatu yang tidak mustahil. Sesungguhnya untuk mengasihi itu sesuatu yang bisa spontan juga kita lakukan. Karena kita sudah tenggelam di dalam samudra kasih-Nya Allah. Saudara Gary Chapman dalam sebuah bukunya berkata demikian, saudara. Love is verb. Kasih adalah kata kerja. Kasih harus dinyatakan dalam tindakan, tetapi kasih harus berawal dari rumah. Gary Chapman mengatakan bila di rumah kita bisa mengasihi dengan anggota keluarga yang lain, maka kita tentunya bisa mengasihi di tempat yang lain. Bila di rumah kita gagal untuk mengasihi, maka sesungguhnya kita akan gagal juga mengasihi di tempat yang lain. Jadi mengasihi adalah sesuatu yang perlu kita pelajari dan perlu kita lakukan. Bukan cuma ngomong doang, bukan cuma no action. Talk only, NATO. Kasih harus sesuatu yang kita, ayo saudara, kita perjuangkan. Sedikit demi sedikit kita menjadi pelaku kasih. Ada sebuah pujian demikian ya saudara. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat Padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Saudara, saya yakin lagu ini tidak asing bagi saudara. Namun pernahkah kita berpikir apakah bahasa kasih itu? Bahasa kasih ini bahasa apa ya? Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin mungkin kita tahu. Mungkin kita sering kali mendengar. Tapi bahasa kasih ini bahasa apa? Seperti apa sih kedengarannya itu? Saudara Dr. Gary Chapman ya, seorang pendeta senior dari gereja Calvary Baptist Church ya, Calvary Baptist Church di Amerika. Itu pernah menulis sebuah buku yang berjudul Bahasa Kasih. 5 bahasa kasih. Buku ini sangat-sangat populer saudara. Buku ini bestseller. Ya. Hampir semua kalangan menyerap apa yang dibagikan melalui buku ini. Gereja-gereja Tuhan, dunia pendidikan Kristen ya, sangat menyerap dengan baik. Tetapi semua kalangan cukup menyerap dengan baik apa yang disampaikan oleh Gary Chapman. Dalam bukunya Gary Chapman menjelaskan bahwa bahasa kasih adalah
cara yang digunakan seseorang untuk mengekspresikan atau mengungkapkan kasihnya kepada orang lain. Chapman mengatakan bahwa setiap orang sesungguhnya punya 5 bahasa kasih ini. Setiap orang punya, tidak terkecuali. Tapi ada satu bahasa kasih yang setiap orang menjadi bahasa utamanya atau bahasa yang paling dominan. Setiap orang punya 5 bahasa kasih ini, tapi ada satu bahasa kasih yang begitu dominan, yang begitu utama. Nah, kita akan melihat bahasa kasih tersebut. Yang pertama saudara, bahasa kasihnya adalah kata-kata peneguhan. Bahasa kasih yang pertama adalah kata-kata peneguhan atau perkataan yang menguatkan saudara. Orang-orang yang memiliki bahasa kasih ini ya, akan bahagia atau merasa dikasih bila mereka mendapatkan kata-kata yang positif. Seperti apa itu saudara? Kata-kata pujian. Kata-kata yang memberikan semangat. Kata-kata yang melegakan hati. Kata-kata peneguhan. Kata-kata yang tidak mengungkit kegagalan-kegagalan masa lalu. Kata-kata yang nada suaranya ramah. Yang jawabannya lemah lembut. Kata-kata yang berisi pengampunan dan penerimaan. Orang tersebut akan merasa dikasihi dan bahagia. Dan jika mereka mendapatkan sebaliknya seperti cacian, kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan, yang melecehkan, akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Dan dia merasa tidak dikasihi saudara. Saudara, puji-pujian secara lisan atau kata-kata yang menguatkan atau meneguhkan itu menjadi sebuah kebutuhan yang besar bagi orang yang punya bahasa kasih utama, kata-kata peneguhan. Ya. Wah, kamu pinter nak, teruskan ya, good job, good job. Ya. Wah, terima kasih suamiku, karena engkau sangat perhatian kepadaku. Engkau suami yang penuh dengan tanggung jawab. Wah, terima kasih istriku, engkau selalu mendampingiku. Kalau tanpa ada engkau di sisiku, aku begitu lemah. Banyak sekali kata-kata yang bisa kita sampaikan, saudara. Buat orang yang punya bahasa kasih, kata-kata peneguhan, kata-kata yang didengar itu begitu penting buat dia. Saudara, Amsal 16 ayat 24 berkata demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bagus ya saudara ya. Perkataan yang menyenangkan itu manis dan menjadi obat. Jadi kalau orang yang sakit, orang yang lagi susah ya, kalau kita sampaikan dengan kata-kata yang positif, ya, yang membesarkan hati, yang menyenangkan, yang menguatkan, yang memberikan semangat, itu akan menjadi obat. Itu akan menjadi sesuatu yang indah. Masalahnya saudara, kita tuh sering kali sulit, pelit memberikan pujian. Kalau pujian kepada teman, kepada atasan, atau kepada bawahan, atau kepada orang lain, kita mungkin dengan mudah memberikan pujian. Tapi pujian kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kita mungkin jarang atau sulit atau terlalu pelit saudara untuk memberikan pujian. Mari saudara kita belajar terus memberikan pujian, memberikan kata-kata yang positif kepada anggota keluarga kita. Berikut saudara saya ingin menampilkan sebuah video dalam hal kata-kata peneguhan. Tahu nggak, aku ini pintar loh, beneran. Bagas, mulai sekarang kamu nggak bisa sekolah di sini lagi, karena kamu terlalu pintar. Jadi mulai sekarang, ibu yang akan mengajarkan kamu ya. Ingat ya Bagas, kamu anak yang pintar. 10 ya, gimana? 7 ditambah 3, 8, 9, 10. Jadi 10. Ini jawabannya kayak mana? Ini jawabannya 15. Iya. Bagas, kamu pasti bisa. Kamu anak yang pintar.
Aku ini pintar loh. Beneran. Tahu nggak? Aku ini pintar loh. Beneran. Aku ini pintar loh. Beneran. Kalian sih harusnya percaya sama gue. Gue ini pinter loh. Beneran. Saya baru saja mengikuti sebuah olimpiade matematika. And thanks God, saya bisa memenangi olimpiade tersebut. Bagas, bagaimana caranya kamu bisa sepintar ini? Sebenarnya, saya bukan anak yang pintar. Anak ibu sepertinya tidak bisa sekolah di tempat kami lagi. Karena IQ anak ibu terlalu rendah. Dan kami memohon maaf bahwa sekolah kami tidak mampu mengajari anak ibu lagi. Sebenarnya, saya bukan anak yang pintar. Tapi, saya mempunyai seorang ibu yang hebat. Yang mampu membuat saya percaya bahwa saya anak yang pintar. 10, 7 ditambah 3 adalah. Kamu pasti bisa. Kamu anak yang pintar. Saudara, oleh karena kata-kata peneguhan atau perkataan yang menguatkan, seorang anak yang tadinya dianggap bodoh menjadi orang yang pintar. Saudara, bahasa kasih yang kedua apa saudara? Bahasa kasih yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Yang dimaksud dengan waktu yang berkualitas adalah kebersamaan dengan memberikan perhatian yang penuh tanpa terbagi oleh apapun atau oleh siapapun. Seperti misalnya ya mendengarkan dengan perhatian. Saudara, mendengarkan itu suatu pelajaran atau suatu tindakan yang gak gampang saudara, susah ya. Mendengarkan dengan perhatian. Yang lain adalah saudara berbincang-bincang dari hati ke hati, curhat. Jalan bersama dengan penuh perhatian. Ya. Lalu tidak mendengarkan sambil melakukan sesuatu. Intinya adalah waktu yang spesifik dengan perhatian yang terfokus dan percakapan yang berkualitas, saudara. Saudara, berdekatan itu belum tentu bersama dengan baik. Belum tentu, saudara. Andai kata kita menonton TV bersama-sama, kita duduk dalam sebuah sofa, kita duduk terus kita nonton TV. Itu belum tentu waktu yang berkualitas, saudara. Kenapa? Karena acara TV itu bisa menyita perhatian kita. Yang dimaksud dengan waktu yang berkualitas adalah pada konteks ini matikan TV. Lalu bicara bersama-sama, saling pandang memandang. Lalu bicara dari hati ke hati. Lalu bisa bercerita dengan hal-hal yang lain. Itu yang dimaksud dengan waktu berkualitas, saudara. Saudara, saya pernah ada di rumah makan bersama istri dan anak-anak saya. Jadi pada saat kami ada di rumah makan itu, ya, kami memang bercerita. Saya dengar ceritanya, saya kadang-kadang nanggapin, ya. Saya juga kadang-kadang bertanya gitu. Tapi saya tidak sepenuh-penuhnya perhatian atau tidak mempunyai percakapan yang penuh dengan kualitas yang baik. Kenapa saudara? Karena saya sebentar-sebentar pegang handphone. Saya ada begitu waktu lama pegang handphone. Dan seorang anak saya yang kedua karena bahasa kasihnya adalah waktu yang berkualitas. Dia mengatakan begini, kalau memang begini ngapain kita datang ke tempat ini? Ngapain kita berkumpul di tempat ini? Kalau memang kita nggak bisa bicara satu dengan yang lain. Kalau memang kita nggak serius, ya curhat, curcol gitu. Karena memang bahasa kasihnya adalah waktu yang berkualitas. Waktu berkualitas itu bukan waktu di mana kita berkumpul bersama di sebuah restoran atau di tempat makan, lalu masing-masing pegang handphone. Bukan begitu, saudara. Waktu berkualitas bukan kita pergi liburan bersama-sama, tapi tidak ada sebuah percakapan, tidak ada sebuah keterbukaan, tidak ada sebuah cerita satu dengan yang lain, di mana satu orang bercerita, satu lagi yang mendengar, saling bisa memperhatikan. Waktu yang berkualitas adalah waktu di mana ada kebersamaan dengan memberikan perhatian yang penuh dan juga percakapan yang berkualitas. Dan bagi orang yang mempunyai bahasa kasih waktu berkualitas, waktu itu menjadi sesuatu yang indah. Waktu itu menjadi sesuatu yang begitu berharga.
Dan waktu itu yang diberikan kepadanya membuat dia merasa dikasihi. Saudara, mari kita lihat video berikut ini yang mencerminkan tentang betapa pentingnya waktu berkualitas. 我没有想到你变得那么坏，你竟然在学校里面偷钱啊！ 你一定是偷钱去买那些 Pokemon 卡，那些卡害死你！你除了偷了俺弟的钱，还偷了谁的钱？还有那些钱呢？为什么没有在里面？钱呢？卡呢？钱呢？卡呢？去哪这边来？站下！为什么你要偷钱啊？你要的东西呢，我都买给你。Pokemon 卡呢已经这么多了，所以才没有买。你竟然要去偷钱啊！手伸出来，伸出来！啊！为了 Pokemon 卡啊，你竟然去偷钱啊！买那么多卡干嘛？啊！你说，我没有买 Pokemon 卡，你，我只是想买你1个小时的时间，来看我的演出。 本来想储蓄零用钱的，可是需要300多天才储蓄得到500块。到时演出已经过了。后来我卖了我的 Pokemon 卡，可是钱还是不够，我没办法，才偷阿弟的钱了。对不起。 Saudara, bahasa kasih yang pertama adalah kata-kata peneguhan. Bahasa kasih yang kedua adalah waktu berkualitas. Sekarang kita masuk dalam bahasa kasih yang ketiga. Menerima hadiah. Bahasa kasih ini adalah bahasa kasih yang paling sering kita gunakan, saudara. Untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Pada orang tua, anak, ataupun pasangan kita. Walau hadiahnya sederhana, tetapi kalau hadiah ini diberikan pada waktu yang tepat, dan memang itu sesuatu yang dibutuhkan, sesungguhnya saudara, ini akan dapat menjadi kejutan yang berkesan. Masalahnya adalah kita sering sekali ya menggunakan momen-momen khusus saja dalam memberikan hadiah. Misalnya pada waktu ulang tahun, pada waktu anniversary, ulang tahun pernikahan. Pada acara momen-momen khusus saja. Nah, bagi orang yang mempunyai bahasa kasih menerima hadiah ini, sesungguhnya dia membutuhkan momen-momen yang lain, saudara. Kapanpun itu, dimanapun itu, dia butuh akan penerimaan hadiah. Saudara, Amsal 18 ayat 16 berkata demikian. Hadiah memberi keluasan kepada orang. Saudara, hadiah itu akan membuat ruangan di hati yang menerima itu bagi si pemberi. Maksudnya begini saudara, kalau saudara memberikan hadiah kepada saya, di hati saya itu ada sebuah ruangan untuk saudara yang sudah memberikan hadiah kepada saya. Karena saudara sudah memperhatikan atau peduli dengan saya. Dan ruangan itu menjadi sebuah ruangan di mana saya juga memperhatikan dan peduli kepada saudara. Hadiah memberi keluasan kepada orang. Dan memberi hadiah adalah bahasa kasih. Yang keempat saudara, tindakan pelayanan. Orang dengan tipe bahasa kasih ini sangat berbahagia ya, atau begitu dikasihi kalau ada orang-orang di sekitarnya itu membantunya dengan sebuah tindakan atau perbuatan. Misalnya kalau kita sebagai seorang suami ya, tindakan kasih kita kepada seorang istri adalah membantu istri kita dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ya. Kita membersihkan piring kotor, kita membantu dengan mengepel lantai, ya, kita membantu dengan memotong rumput, atau kita menemani istri kita ke pasar atau ke mall. Ya. Kalau bagi para suami, ya, dibantu atau ditunjukkan kasihnya dengan istri ya, dengan istri melakukan apa? Yaitu misalnya istri mempersiapkan
baju atau pakaian, istri mempersiapkan sepatu atau tas ketika mau berangkat pergi kerja. Atau istri juga menyambut ya kedatangan misalnya dari kantor atau dari toko suaminya ya dengan memberikan kopi, menyediakan teh, menyediakan jalangkote gitu ya saudara ya. Itu satu tindakan-tindakan kecil. Ya, bagi anak-anak juga bisa membantu orang tua membersihkan rumah yang berantakan. Atau bagi orang tua juga membantu anak-anak yang sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugasnya saudara. Ya. Saudara, kalau ada anggota keluarga yang mempunyai bahasa kasih tindakan pelayanan, apapun yang diharapkan, apapun yang diinginkan, itu sepatutnya dipenuhi. Kenapa saudara? Kalau tidak dipenuhi, dia akan merasa tidak dikasihi dan dia tidak menjadi happy. Bahasa kasih yang pertama tadi adalah kata-kata peneguhan. Bahasa kasih yang kedua adalah waktu berkualitas. Bahasa kasih yang ketiga adalah memberikan hadiah. Bahasa kasih yang keempat adalah tindakan pelayanan. Dan bahasa kasih yang terakhir, yang kelima adalah sentuhan fisik. Yang dimaksud dengan sentuhan fisik di sini adalah kegiatan-kegiatan seperti memeluk saudara. Seperti mencium, seperti bergandengan tangan, ya, seperti merangkul, meletakkan tangan di bahu. Ya, dan masih banyak sekali saudara. Saudara, sentuhan fisik itu merupakan cara yang ampuh di dalam komunikasi pernikahan. Bahkan bagi anak-anak bayi pun ya yang baru lahir ya. Bila dengan intens disentuh ya, bila dengan intens dipeluk, dibelai akan mengembangkan kehidupan emosionalnya yang sehat. Saudara, bahasa utama kasih saya adalah sentuhan fisik. Saya senang sekali dengan bahasa kasih utama saya ini. Tetapi bukan saya nggak butuh bahasa kasih yang lain, enggak. Bahasa kasih yang lain itu saya butuhkan juga. Dan saya senang juga. Tetapi kalau saya kehilangan bahasa kasih yang utama saya ini, itu membuat saya menjadi bermasalah. Ya. Kadang-kadang emosi terganggu, mental terganggu. Ya. Karena ada sesuatu yang kering, yang kurang yang saya dapatkan. Saya senang saudara kalau saya mendapatkan hadiah dari istri atau dari anak-anak saya. Saya senang kalau saya mendapatkan pujian atau kata-kata peneguhan. Saya senang kalau ada tindakan pelayanan yang menyediakan minuman, makanan buat saya. Saya senang kalau Anda kata saya punya waktu yang berkualitas dengan anggota keluarga saya. Tapi saya akan begitu sedih kalau saya tidak mendapatkan yang cukup dengan sentuhan fisik. Saudara, kalau saya setiap bangun pagi, setiap habis tidur ya, saya tuh punya satu gerakan hati, dorongan hati, hasrat yang besar ya untuk memeluk istri saya, untuk memeluk anak-anak saya. Dan saya juga punya kerinduan mereka mencintai saya dengan mereka memeluk saya. Kalau kami berjalan entah itu di jalan raya, entah itu di mall, entah itu di beberapa tempat, saya paling senang kalau digandeng. Saya juga senang kalau menggandeng tangan-tangan mereka. Karena bahasa kasih saya itu saudara adalah sentuhan fisik. Dan pada dasarnya saya tidak bermasalah kalau kurang akan bahasa kasih yang lain. Tapi saya akan menjadi sebuah bermasalah ketika saya kurang mendapatkan sentuhan fisik. Pada suatu hari beberapa tahun yang lalu ya, saya praktek 2 bulan di Surabaya. Pada waktu praktek itu 1 bulan saya berpisah dengan istri dan anak-anak saya karena mereka semua liburan di Jakarta. Dan buat saya saudara itu satu penderitaan yang besar. Kenapa? Karena saya kekurangan kasih. Tangki kasih saya itu kurang saudara. Dari istri dan anak-anak saya. Saya nggak dapat lagi pelukan, saya nggak dapat lagi ciuman, saya nggak bisa lagi memeluk mereka, mencium mereka. Saya nggak bisa lagi bergandengan tangan dengan mereka. Dan pada saat itu juga saya sedang mempunyai masalah atau tekanan yang besar. Ya. Selain saya harus melayani praktek, saya juga mempunyai masalah atau tekanan masalah dari keluarga besar kami. Dan itu sebuah penderitaan yang tidak bisa saya lupakan. Tapi ketika mereka kembali datang berjumpa dengan saya merasa dikasihi lagi. Saya merasa mendapat energi yang baru lagi saudara. Dan saya bersyukur. Karena akhirnya saya bisa menyelesaikan pelayanan saya dan juga masalah-masalah saya dengan baik. Saudara, bagaimana kita dapat menemukan bahasa kasih yang utama dari diri kita sendiri? Nah, Gary Chapman, saudara,
memberikan setidaknya 3 cara pendekatan. 3 cara pendekatan. Yang pertama saudara, saya mau cepat saja ya sampaikan ya. Yang pertama, apa yang paling kita hasratkan atau inginkan untuk kita terima? Ya. Apa yang paling kita hasratkan atau yang kita rindukan untuk kita terima? Apakah yang membuat kita merasa dicintai di atas segalanya? Kalau saya merasa begitu saya dicintai di atas segalanya kalau saya mendapatkan pelukan, mendapatkan ciuman, ya, mendapatkan tepukan, ya, mendapatkan gandengan tangan. Ya. Saya merasa itu hasrat saya yang besar dan saya merasa dicintai. Yang kedua saudara, apa yang dilakukan oleh pasangan kita, anak-anak atau orang tua kita yang paling melukai perasaan kita? Yang paling melukai perasaan kita. Anak saya yang nomor 3, itu bahasa kasihnya adalah kata-kata peneguhan. Jadi kalau dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan dorongan, dia mendapatkan kata-kata yang semangat, dia mendapatkan kata-kata yang membesarkan hati, dia begitu senang. Bahkan prestasinya begitu hebat. Tapi kalau dia mendapatkan kata-kata yang kasar, yang melukai hati dia begitu sedih dan merasa tidak dikasih. Nah itu berarti bahasa kasihnya adalah kata-kata peneguhan. Yang ketiga saudara, dengan cara apa Anda secara teratur mengutarakan cinta Anda kepada pasangan Anda atau anak-anak Anda atau orang tua Anda? Dengan cara apa? Mungkin saudara sering memberikan hadiah atau pergi dari satu tempat membawa oleh-oleh gitu ya. Nah itu dengan cara itu saudara sebenarnya sedang menunjukkan bahwa bahasa kasih saudara itu memberikan hadiah. Suka memberikan sesuatu kepada orang lain, ya entah makanan, entah minuman, entah sesuatu barang. Ya. Itu mungkin bahasa kasihnya adalah menerima hadiah. Ya. Memakai 3 pendekatan ini setidaknya akan menolong kita mengenali bahasa kasih kita yang paling utama. Tapi mungkin juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih perlu mengisi angket bahasa kasih. Ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengisi angket bahasa kasih, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkannya kepada staf tata usaha gereja kita. Saudara bisa minta atau saudara bisa minta juga langsung kepada saya. Dengan mengisi 15 menit angket bahasa kasih ini, setidaknya saudara akan mendapat gambaran bahasa kasih utama saudara itu sebenarnya apa. Dan itu akan menolong kita untuk bisa lebih lagi maksimal. Begitu juga kalau kita mengetahui bahasa kasih keluarga kita, anak kita, pasangan kita, atau orang tua kita. Kita akan bisa lebih maksimal mengasihi mereka. Saudara Bunda Teresa ya pernah berkata demikian. Kita tidak perlu menjadi orang-orang dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar di dunia ini. Yang diperlukan adalah orang-orang sederhana yang melakukan perkara-perkara kecil dengan kasih yang benar. Saudara, banyak orang merasa sudah memberikan kasih atau menunjukkan kasih kepada anggota keluarganya yang lain. Kepada pasangannya, kepada anak-anak atau kepada orang tua. Dan merasa kasih yang diberikan, yang ditunjukkan itu sudah cukup. Tetapi permasalahannya adalah mereka itu tidak merasa sudah menerima kasih yang cukup saudara. Kenapa? Karena bahasa kasih mereka yang utama itu tidak dipenuhi dengan baik. Karena mungkin kita mengasihi tidak dengan bahasa kasih utama mereka. Beda orang itu bisa beda bahasa kasih. Dan kita harus tahu apa yang paling mereka butuhkan saudara. Sama seperti Kristus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita saudara. Kristus tahu pasti apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan dia menunjukkan kasihnya dengan apa yang kita butuhkan. Pengampunan adalah kebutuhan kita yang utama. Penerimaan dari Allah adalah kebutuhan kita yang utama. Yesus mengasihi kita begitu luar biasa saudara. Yesus mau mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Supaya kita mendapatkan kebutuhan kasih kita yang besar. Itu pengampunan dan penerimaan dari Allah. Mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Seharusnya itu mendorong kita, memberikan semangat kepada kita. Supaya kita bisa mengasihi orang-orang yang kita cintai. Kepada pasangan, anak, dan orang tua kita. Dengan kasih yang mereka paling butuhkan. Dengan bahasa kasih, sesuai dengan bahasa kasih yang utama, yang dominan dalam hidup mereka.
Mari saudara, kita belajar bahasa yang satu ini. Bahasa kasih. Karena sesungguhnya ketika kita di surga nanti, kita tidak ditanya apakah kita bisa bahasa Mandarin. Kita tidak ditanya apakah kita bisa bahasa Inggris. Ketika kita di surga nanti, yang diperlukan dan yang patut dilakukan adalah bahasa kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan limpah anugerahnya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita responi apa yang kita renungkan pada hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian. Bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Andaikan aku pahami bahasa semua. Ku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa kasih. Kunci tiap hati, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Tolong kami bukan hanya memahami tentang konsep, tapi kami juga menjadi pelaku tindakan kasih. Berikan kemampuan bagi kami untuk belajar terus dan ajari kami terus Tuhan, untuk boleh menggunakan bahasa kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan beberapa warta yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Yang pertama, bila tidak ada perubahan yang signifikan, kita akan melakukan hari Minggu yang akan datang pada tanggal 25 Juli 2021, ibadah secara online. Ibadah yang pertama akan dilaksanakan pada pukul 7.30 pagi dan ibadah yang kedua akan dilaksanakan pada pukul 10 Redeemer Service.
Ibadah akan dilayani oleh Guru Injil Lestariani Waruwu dengan tema Segitiga Cinta. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, dengan penuh semangat kita juga boleh mengikuti menghadiri ibadah tersebut. Warta yang kedua saudara tentang kebaktian doa. Rabu 21 Juli 2021 pukul 19.30 sampai pukul 20 kita akan melaksanakan ibadah doa bersama. Jemaat semua diundang untuk berdoa bersama-sama, kita datang kepada Tuhan dalam kebaktian doa yang diadakan secara live streaming di channel YouTube GKI Makassar. Temanya itu membahas tentang buku Katekismus Singkat Westminster, ya, pelajaran yang ke-25. Bagaimana Roh Kudus memeteraikan kepada kita penebusan yang telah dilaksanakan oleh Kristus. Kebaktian doa, firman Tuhan akan dilayani oleh Guru Injil Jenny Samsi. Warta yang ketiga saudara, ada hotline siaga COVID GKI Makassar, ya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang holistik kepada jemaat semua yang terinfeksi virus COVID-19, maka GKI Makassar itu sudah lama membentuk tim hotline. Ya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kontak yang tersedia. Ya. Pelayanan yang diberikan adalah memberikan informasi dan tindakan yang perlu dilakukan saat mengalami infeksi. Ya. Dan juga membimbing atau memberikan konseling pastoral, ya, pada jemaat yang sedang mengalami kesusahan. Ya. Jemaat juga akan mendapatkan bantuan medis yang diperlukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa menghubungi hotline yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara semua. Warta yang keempat tentang kelas katekisasi saudara. Kelas katekisasi periode kedua di tahun 2021 ini akan segera dimulai pada hari Minggu 1 Agustus 2021 pukul 16.30 WITA melalui Zoom. Ya. Jadi tanggal 1 Agustus pukul 16.30 melalui WITA, melalui Zoom itu akan ada kelas katekisasi. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau disidi atau ingin memperdalam doktrin Kristen, jemaat bisa menghubungi staf tata usaha ya di nomor yang tertera di layar kaca saudara ya. Atau jemaat juga bisa menghubungi Guru Injil Lestariani di nomor yang tertera juga di layar kaca saudara. Yang terakhir saudara, berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Lili Jaya pada hari Kamis 15 Juli 2021. Almarhum Ibu Lili Jaya adalah istri dari Bapak Teddy Gautama, tante dari ketua majelis kita, Penetua Jamie Gautama. Jenazah akan dimakamkan pada hari ini, hari Minggu 18 Juli 2021. Kami segenap majelis dan segenap jemaat Tuhan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya oleh karena kepergian orang yang kita kasih. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka. Demikianlah warta yang bisa disampaikan yang menjadi perhatian bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita dan juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita kembali mau mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui barcode yang telah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang sungguh. Kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan yang harum dan sejati. Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan
lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. takkan pernah ku bawa. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih juga Tuhan, kami ucapkan Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Kiranya persembahan ini sungguh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Dan pakailah persembahan ini untuk lebih memperlihatkan nama-Mu di muka bumi ini. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Dengan sikap tetap berdiri, mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. 1 Korintus 13 ayat 13 dan 14a. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Kejarlah kasih itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya.
Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Bagi jemaat yang belum memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan dengan men-scan barcode yang ada di layar kaca saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.